Kode etik psikologi. Apa itu kode etik psikologi? Kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Pada video kali ini akan dibahas mengenai kode etik psikologi dan kaitannya dengan masyarakat. Terdapat beberapa pasal dari kode etik psikologi terkait dengan tema yang akan dibahas, yaitu pada bab 4 tentang hubungan antar manusia. Di antaranya, pasal 13 tentang sikap profesional. Psikolog ataupun ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik untuk individu, kelompok, lembaga ataupun organisasi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta kewajibannya. Kemudian pasal 14 tentang pelecehan, psikolog maupun ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam pelecehan seksual yang tercakup dalam permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal ataupun nonverbal yang bersifat seksual, dan juga tidak diperkenankan melecehkan atau meremehkan individu baik atas dasar sara, usia, pekerjaan, gender, orientasi seksual, kecacatan, dan sosial ekonominya. Pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk, yaitu psikolog ataupun ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari dan meminimalisir munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi dan pihak lain yang terkait dengan kerja mereka. Pasal 16 tentang hubungan majemuk, maksudnya adalah psikolog ataupun ilmuwan psikologi secara bersamaan menjalani dua peran, yaitu sebagai seorang profesional dan peran lainnya yang berhubungan dengan individu yang sama secara langsung. Profesional sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk ini jika dapat merusak objektivitas. Jika hubungan majemuk akan merugikan, maka profesional melakukan langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan kode etik psikologi. Dan jika tidak dapat dihindari, harus diperjelas perannya secara hukum, termasuk proses dan kerahasiaan hasil pemeriksaan atau pelayanan psikologi. Pasal 17 tentang konflik kepentingan. Psikolog ataupun ilmuwan psikologi menghindari peran profesional jika kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain yang diperkirakan akan berdampak buruk atau merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Pasal 18 tentang eksploitasi. Yang pertama, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu seperti pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau yang berada di bawah wewenang mereka. Eksploitasi seksual dengan pengguna layanan maupun mereka yang berada di bawah bimbingan psikolog maupun ilmuwan psikologi. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan untuk pemanfaatan data dengan tujuan eksploitasi yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Pasal 19 tentang hubungan profesional. Hubungan antar profesi, psikolog maupun ilmu psikologi wajib menghargai, menghormati, menjaga hak-hak dan nama baik rekan profesinya, saling memberikan umpan balik yang konstruktif, wajib mengingatkan rekan profesinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. Yang kedua, hubungan dengan profesi lain, psikolog maupun ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain, wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Dan pasal 20 tentang informed consent. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, ataupun intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent atau persetujuan. Adapun aspek-aspek dari informed consent yaitu seperti kesediaan tanpa paksaan, waktu yang dibutuhkan, gambaran tentang apa yang dilakukan, keuntungan atau resiko dalam proses, jaminan kerahasiaan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Persetujuan ini dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan. Tetapi juga informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam dengan adanya saksi yang mengetahui.
Pasal 21 tentang layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Seorang psikolog maupun ilmu psikologi harus memberikan informasi secara lengkap kepada organisasi mengenai sifat dan tujuan penerima, individu yang menjalani layanan psikologi, hubungan antara pemberi layanan dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi, batas kerahasiaan, dan orang yang memiliki akses informasi terhadap layanan psikologi yang diberikan. Pasal 22 tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Yang pertama, pengalihan layanan. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada rekan lainnya atau sejawat lain jika sakit atau meninggal, salah satu dari mereka pindah kota, adanya keterbatasan pengetahuan, dan adanya keterbatasan pemberian imbalan dari pengguna layanan psikologi. Kemudian ada penghentian pelayanan psikologi dapat terjadi karena pengguna psikologi tidak lagi memerlukan pelayanan dan adanya ketergantungan dari penerima layanan psikologi yang membuat tidak nyaman atau tidak sehat pada salah satu pihak. Contoh kasus. DS adalah seorang motivator yang aktif memberikan pelatihan berbentuk terapi psikologis kepada pesertanya. Ia mengaku bahwa kegiatan tersebut boleh ia lakukan karena gelarnya sebagai seorang dokter psikolog. Meski begitu, ada beberapa kontroversi yang mencuat meliputi gelar dan kualifikasi DS dalam memberikan terapi psikologis. Pasalnya, DS hanya menempuh pendidikan psikologi di tingkat strata 3 saja, sementara pendidikan strata 1 dan 2-nya bukanlah di bidang psikologi. Lantas, latar belakang DS menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan psikolog yang melakukan terapi haruslah yang telah menempuh pendidikan profesi psikolog, yakni minimal hingga strata 2 di bidang psikologi. Sementara, untuk yang belum menempuh kedua strata pendidikan psikologi tersebut, mereka disebutkan sebagai ilmuwan psikolog dan memiliki wewenang yang lebih sempit ketimbang profesi psikologi. Setelah diteliti lebih dalam, terkuaklah bahwa DS bukanlah anggota HIMSI atau Himpunan Psikolog Indonesia dan tidak memiliki surat izin praktik sebagai seorang psikolog. Sedangkan pembukaan praktik terapi seharusnya wajib mengantongi izin yang didapat dari lembaga terkait, yang pada kasus ini adalah HIMSI. Hal ini penting dilakukan agar para praktisi dapat menerima surat izin praktik atau SIP dan kegiatannya dapat diawasi oleh organisasi agar tidak melenceng dari kode etik maupun kaidah ilmu psikologi. Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang dilakukan oleh DS. Pelanggaran yang dilakukan adalah Pasal 13 tentang sikap profesional. Dalam hal ini, DS memberikan layanan psikologi tanpa mengutamakan dasar-dasar profesional. Dalam kode etik psikologi, wewenang untuk memberikan layanan psikologi hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dari latar belakang pendidikannya, DS tidak dapat dikatakan sebagai psikolog, namun dokter psikologi, sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan praktik terapi psikologis. Ditambah, DS tidak terdaftar sebagai anggota HIMSI dan tidak memiliki surat izin praktik dari HIMSI, yang mana seharusnya seorang psikolog harus memiliki surat izin praktik tersebut jika ingin melakukan praktik layanan psikologi. Pasal 15 tentang penghindaran dampak buruk. Bagi psikolog profesional, pemberian terapi psikologis merupakan obat yang diberikan kepada klien untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang dialami. Namun, bukan berarti terapi psikologis ini bebas dari resiko. Pada prinsipnya, tidak ada satu teknik terapi psikologis yang pasti ampuh untuk semua jenis gangguan dan semua jenis orang. Ini yang dipelajari oleh psikolog profesional selama setidaknya 7 tahun menempuh pendidikan dan profesi. Maka dari itu, praktik terapi psikologis yang dilakukan oleh pelatihan DS ini sangat rentan timbulnya dampak buruk yang terjadi karena DS sendiri bukan merupakan psikolog yang memang ahli dalam melakukan terapi psikologi. Sehingga kasus tersebut melanggar pasal 15 karena tidak mementingkan dampak buruk yang terjadi bagi pihak-pihak yang diberikan terapi psikologis tersebut. Pasal 17 tentang konflik kepentingan. DS melanggar pasal 17 tentang konflik kepentingan, di mana ketika ia melakukan terapi psikologis ada kepentingan banyak individu di dalamnya, seperti pengguna layanan psikologi yang ingin ikut terapi dan juga pihak yang terlibat untuk kepentingan finansial atau mendapatkan keuntungan dari terapi tersebut. Adanya kepentingan tersebut yang berkemungkinan dapat berdampak buruk pada pengguna layanan psikologi karena dilihat dari kompetensi yang dia miliki belum cukup kredibel untuk melakukan terapi psikologis. Dan yang ditakutkan
adanya misleading informasi dan intervensi psikologi yang diberikan olehnya. Maka dari itu, berdasarkan pasal 17 ini, langkah yang sebaiknya diambil oleh DS yaitu psikolog atau ilmu psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait. Pasal 19 tentang hubungan profesional. Dari penjelasan kasus di atas, DS melanggar pasal hubungan profesional yang lebih tepatnya pada hubungan antar profesi. Ia aktif memberikan praktik terapi psikologi yang dimana jika diselidiki namanya tidak tercantum dalam anggota HIMSI dan surat izin praktik atau SIP. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi DS dengan rekan profesinya yang merupakan psikolog maupun ilmuwan psikologi yang memiliki kredibilitas karena dianggap tidak menghargai dan menghormati rekannya tersebut. Sekaligus nama baik HIMSI sebagai organisasi profesi psikologi di Indonesia. Pasal 20. Informed Consent. Setiap proses di bidang psikologi, termasuk pemberian pelatihan dan intervensi yang melibatkan manusia, harus disertai dengan adanya informed consent, yakni persetujuan tertulis dari orang atau klien yang akan menjalani proses tersebut. Berdasarkan deskripsi dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, praktik terapi DS belum memenuhi aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent, yakni mencantumkan perkiraan waktu yang akan dibutuhkan. DS tidak memberikan keterangan mengenai lama waktu sesi praktik ataupun jumlah pertemuan yang akan diadakan. Memberikan gambaran mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan. Gambaran kegiatan yang diberikan oleh DS belum mendeskripsikan secara rinci dan hanya menyoroti keuntungan yang didapatkan oleh peserta. Lalu menyantumkan risiko yang dapat dialami dan pihak yang bertanggung jawab atas efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Dalam deskripsi kegiatan, tidak disebutkan risiko yang dapat diterima oleh peserta maupun pihak yang nantinya akan bertanggung jawab atas terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.